Nama saya Tristan Rafael Fatih. Saya dari kelas 10G, absen 33. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek informatika saya, yaitu validitas data dengan topik kenaikan upah minimum kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Jadi topik berita yang akan kita bahas kali ini adalah penyesuaian UMK tahun 2025 di daerah Jawa Timur. Jadi kenaikan UMK ini meliputi beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur, seperti kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Dalam validitas data, ada 4 aspek yang harus kita nilai untuk mengetahui validitas dari data tersebut. Yang pertama adalah akurasi. Data statistik yang didapat dari berita tersebut berasal dari BPS, yaitu sumber resmi pemerintah yang melakukan Sakernas dan publikasi statistik tenaga kerja. Angka BPS adalah hasil survei resmi sehingga dapat dipercaya untuk analisis kuantitatif. Sehingga akurasi dari berita tersebut sangat tinggi. Yang kedua adalah relevansi. Media menggunakan wartawan dan jurnalis untuk melaporkan hasil keputusan pemerintah provinsi. Sedangkan BPS adalah lembaga resmi statistik negara yang melakukan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas dan publikasi rutin terkait biaya tenaga kerja. Sehingga relevansi dari berita ini juga tinggi. Yang ketiga adalah keandalan. Badan penerbit sumber data tersebut adalah BPS, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga media-media nasional. Data yang diperoleh oleh BPS berasal dari survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas dan juga survei biaya tenaga kerja dan metodologinya yang terpublikasi di situs BPS. Sedangkan pada berita, pengumpulan informasi dilakukan via liputan resmi, baik dari sidang Dewan Pengupahan, pengumuman gubernur, dan juga pernyataan serikat buruh. Sehingga keandalan dari berita tersebut juga sangat tinggi. Aspek terakhir yang dinilai dalam validitas data adalah aktualitas. Ya, jadi data yang diperoleh dari BPS untuk 1 tahun penuh terakhir adalah pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 dilakukan pada kuartal pertama, yaitu pada bulan Januari, dan kuartal kedua di bulan Agustus. Dan pembaruan dari data BPS dilakukan setiap tahun, sehingga aktualitas dari data yang terdapat pada berita tersebut juga sangat tinggi. Ya, jadi kesimpulannya, apakah berita tersebut valid? Nah, jika dilihat dari hasil validasi data tadi, kita bisa melihat bahwa data yang terdapat pada berita tersebut bersifat aktual, relevan, andal, dan akurat, sehingga berita tersebut dapat dipercaya. Ya, jadi sekarang kita akan membahas tentang temuan-temuan penting pada berita-berita dan jurnal-jurnal terkait. Ya, yang pertama berita dari detik.com dengan judul Daftar UMK Jatim 2025 terbaru, Surabaya tertinggi. UMK Kota Surabaya 2025 tercantum sebagai yang tertinggi di Jawa Timur. Beberapa UMK diubah dinaikkan per keputusan gubernur. Yang kedua, berita pada bapepda jatimprov.go.id dengan judul UMK Jawa Timur 2025 telah ditetapkan Surabaya tertinggi. Publikasi resmi daftar nilai UMK per kabupaten kota tahun 2025. Ini yang terakhir dari CNBC Indonesia dengan judul catat kenaikan upah 7 kabupaten kota di Jatim mulai berlaku November. Menjelaskan kenaikan UMK di 7 daerah di Jatim, angka kenaikan relatif dan tanggal berlaku, menguatkan adanya penetapan ulang UMK. Lalu ada sumber jurnal. Yang pertama adalah jurnal dari Universitas Siliwangi ya, dengan judul Analisis Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia. Temuan pentingnya adalah menggunakan panel data 34 provinsi untuk menemukan hubungan antara UMP dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir adalah jurnal dari ITB Semarang dengan judul Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Yaitu temuan pentingnya analisis time series atau panel menunjukkan UMP dan UMK berpengaruh terhadap penyerapan harga
penyerapan tenaga kerja dengan variasi antar periode. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.